Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ruben Emmanuel Dagdo dengan NIM 1905 1214 037 dari Prodi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada kesempatan yang indah ini saya akan sedikit menjelaskan serta sharing tentang sejarah internet. Nah, sebagaimana kita tahu, internet ini kan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita mencari hiburan, kita menimba ilmu, bahkan kita bekerja sekalipun, kita sudah melewati internet. Nah, tapi pernah nggak kita berpikir, siapa sih yang membuat internet dan kenapa mereka bisa terfikirkan gitu untuk membuat sesuatu yang canggih yang tidak hanya berdampak, bahkan sudah mengubah kehidupan kita sampai sekarang ini. Nah, maka dari itu, pertama-tama kita akan bahas apa internet itu sendiri. Internet adalah sebuah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer satu sama lain di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Jadi, gadget yang kita miliki itu tersambung dengan semua komputer-komputer yang ada di dunia melalui internet. Jadi kita bisa mengakses, misalkan ada orang membuat video di YouTube di Amerika. Nah, kita bisa mengaksesnya di Indonesia hanya melalui jaringan internet. Meskipun dengan jarak yang jauh, tapi kita tetap bisa menikmati apa yang mereka buat. Nah, maka dari itu, pada saat pandemi ini, internet ini sangat berdampak bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan bahas sejarah tentang internet. Kapan internet itu sendiri dibuat? Nah, jadi internet ini dibuat di tengah-tengah Perang Dingin, di mana dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang sekarang sudah menjadi Rusia, berperang dan berlomba-lomba mengirimkan satelit atau orang ke luar angkasa. Tapi ternyata Amerika Serikat kalah atas Rusia karena Uni Soviet pada saat itu telah lebih dahulu mengirimkan satelit ke luar angkasa. Nah, karena bentuk kekalahan Amerika Serikat itu, pada tahun 1958 Amerika Serikat membentuk sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama Advanced Research Project Agency atau ARPA. Badan ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut. Salah satunya adalah bidang teknologi komputer. Nah, jadi karena kekalahan itu Amerika Serikat itu tidak ingin ketinggalan terhadap Uni Soviet, maka dari itu ia membentuk suatu badan di dalam Badan Pertahanan Amerika Serikat itu sendiri untuk bertujuan meningkatkan teknologi seperti itu. Nah, pada tahun 1969, ARPA mengembangkan jaringan yang diberi nama ARPANET. Mereka mendemonstrasikannya dengan hardware dan software yang berbasis Unix. Proyek ini awalnya dibuat untuk keperluan militer. Mereka membangun jaringan komputer yang tersebar di daerah-daerah vital untuk mengatasi serangan nuklir apabila terjadi sebuah peperangan. Nah, pada Perang Dingin ini, negara-negara tersebut sudah menciptakan yang namanya nuklir, di mana efeknya lebih besar daripada bom atom yang dibuat Amerika Serikat untuk mengebom Jepang. Maka dari itu, dengan adanya ARPANET ini, di daerah vital yang kemungkinan dapat terjadi serangan nuklir dapat dengan cepat diberitahu. Misalkan di California akan diserang nuklir oleh Rusia. Nah, kalau kita memakai cara konvensional untuk memberitahu mereka atau mengingatkan mereka seperti telegram mungkin misalkan, nah akan membutuhkan waktu yang lama karena karena sistemnya kode, jadi mereka harus memecahkan kode tersebut. Nah, itu kan memakan waktu terlalu lama. Makanya mereka membuat jaringan ini agar di daerah vital tersebut bisa cepat untuk mengevakuasi warga atau setidaknya memperingatkan mereka bahwa akan terjadi serangan. Jadi awal pembuatan internet itu sebenarnya bertujuan untuk melindungi negara, kan, bertujuan untuk keperluan militer apabila terjadi peperangan. Nah, hingga pada tahun 1969 ARPANET ini membuat suatu jaringan yang hanya bisa disambungkan ke 4 buah host saja, yaitu Universitas California, Stanford Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Nah, jadi seperti yang pada kita tahu ya, kalau
di luar negeri sana mereka bekerjasama dengan universitas. Jadi mereka pada awalnya mereka membuat 4 buah host saja yang disambungkan ke beberapa universitas yang ada di negara tersebut sebagai percobaan seperti itu. Nah, pada tahun 1972, nah ini ARPANET baru secara resmi diperkenalkan. Nah, karena proyek ini sangat bagus ya, jadi banyak berkembang pesat di banyak universitas yang ingin bergabung dengan ARPANET. Karena program ini sangat bagus dan berkembang pesat, semua universitas ingin bergabung dengan ARPANET ini dan ingin merasakan manfaatnya jaringan ARPANET ini. Dan karena banyak sekali yang ingin gabung ya, banyak sekali yang ingin mencoba ARPANET ini. Nah, karena terlalu banyak maka ARPANET dipecah menjadi 2, ARPANET dan MILNET. MILNET ini untuk keperluan militer, khusus untuk keperluan militer maka diserahkan kepada MILNET, dan ARPANET untuk keperluan non militer. Nah, kalau misalkan universitas ini mau bergabung, mungkin di saat itu personal komputer sudah mulai berkembang di masyarakat, nah mereka akan bergabung dengan ARPANET. Nah, tetapi pada akhirnya kedua jaringan ini kembali bergabung lagi menjadi DARPA Internet, yang kemudian dikenal dengan internet sampai sekarang. Nah, jadi DARPA ini adalah cikal bakal di mana kita menyebut internet saat ini. Nah, setelah mengalami perkembangan yang cukup panjang dan cukup lama, pada tahun 1990 Berners-Lee dan timnya sedang bekerja di CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, menciptakan World Wide Web, nah WWW. Publik mulai menggunakan WWW yang berfungsi untuk digunakan dalam menelusuri situs website. Nah, pada tahun 1990 ini Berners-Lee menciptakan WWW yang kita kenal sampai sekarang ini dan masih berguna untuk menelusuri website yang ada di internet. Seperti itu. Nah, baru pada tahun 2000-an ini menjadi titik awal di mana penggunaan jejaring sosial. Nah, hal ini dipelopori oleh Facebook, di mana Mark Zuckerberg pada tahun 2003 bersama dengan teman-temannya mengembangkan Facebook dan mencapai 400 juta pengguna aktif pada tahun 2010. Nah, disinilah baru kita tahun 2000-an kita baru merasakan manfaat internet yang sesungguhnya, karena dengan media sosial yang bermunculan kayak Pinterest, Twitter, Instagram, Facebook, nah kita bisa lebih mengoptimalkan lagi penggunaan internet itu untuk bekerja, untuk sekedar chatting, menimba ilmu, nah dan berbagai macam, dan itu manfaatnya sangat kita rasakan sampai sekarang. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang internet yang bisa saya sampaikan. Dan kita tahu bahwa dulunya para penemu yang waktu itu hanya menciptakan dan untuk pertahanan bisa kita nikmati sampai sekarang, dan tidak hanya untuk pertahanan tapi juga untuk bekerja dan menimba ilmu seperti yang saya sebutkan tadi, dan itu efeknya sangat besar bagi kehidupan kita. Maka dari itu karena internet ini terhubung ke seluruh dunia dan kita dapat mengakses, siapapun dapat mengakses internet ini, maka dari itu kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan internet ini. Seperti itu. Nah, itu adalah sekilas penjelasan saya tentang internet ini. Semoga bermanfaat dan membantu, dan kita juga harus ingat untuk tetap berhati-hati dan memanfaatkan dengan sungguh-sungguh penggunaan internet ini, karena kita telah mengetahui potensi internet ini dan kita juga mengetahui bahaya dan resikonya. Maka dari itu saja yang bisa saya sampaikan atas sejarah internet ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penambah wawasan atau pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.